Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Aura pekat dan gelap yang dipancarkan dari pohon roh kematian, yang aneh itu menyebabkan semua orang yang berhenti di pintu masuk kota kecil, merasakan hawa dingin di tulang mereka. Di wilayah sudut hitam, nama pohon roh kematian hampir sudah mencapai tahap di mana seseorang akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Banyak orang yang telah tinggal di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun, tidak akan melupakan pertempuran mematikan dan berdarah antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan alasan mengapa pertempuran berdarah itu dimulai. Satu-satunya hal yang orang tahu adalah setelah pertempuran berdarah itu, mayat dua Do Huang yang kuat dan satu Do Huang digantung di pohon roh kematian ini dengan metode yang sangat kejam. Sejak hari itu, area di sekitar Akademi Jianan berubah menjadi wilayah sunyi yang tak tertandingi dunia luar. Tidak ada lagi orang kuat dari wilayah sudut hitam yang berani membawa wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang kota-kota kecil ini. Meskipun ada beberapa kerusuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi mayat yang ditempelkan di pohon roh kematian dalam waktu 1 jam. Selama tahun-tahun ini, ketenaran pohon roh kematian hampir menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam. Oleh karena itu bahkan orang-orang jahat itu jarang memiliki keberanian untuk memasuki tempat ini, seperti menggali kuburan mereka sendiri. Xiaoyan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin di hatinya sirna. Dia mengabaikan orang-orang itu, yang ragu-ragu dan tidak berani memasuki kota, dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota perdamaian ini, yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Saat langkah kaki Xiaoyan baru saja melangkah ke kota perdamaian, dia merasakan gelombang aneh menyapu dirinya. Mengabaikan gelombang yang membawa kesan inspeksi, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap jalan kota kecil itu. Ada cukup banyak orang di jalan, dengan berbagai kios berbeda ditempatkan di kedua sisinya. Beberapa anak bolak-balik saat mereka bermain dengan kasar dan tertawa. Suasana harmoni yang tenang ini terlalu drastis seperti penampilan dari Black Corner Regent. Orang-orang di jalan itu secara alami menemukan Xiaoyan yang masuk melalui pintu masuk kota. Meskipun mata mereka memiliki cahaya hati-hati, mereka tidak memiliki reaksi yang terlalu ketakutan. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya, ketika jantungnya tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke atap rumah di kota, hanya untuk melihat lebih dari 10 bayangan dengan cepat menuju ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia melintas dan muncul di pintu masuk utama kota kecil. Tatapan mereka menyapu Xiaoyan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria parubaya, yang mungkin adalah pemimpinnya, berkata dengan lemah, siapapun yang ingin memasuki kota perdamaian harus melaporkan identitas, nama, del. Jika tidak, mereka akan langsung diusir. Mata Xiaoyan menatap 10 lebih sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa selain pria parubaya, yang menjadi pemimpin, ada pria dan wanita di antara 10 lebih orang yang hadir. Namun, mereka semua masih sangat muda. Dari penampilan mereka, mereka tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Anak-anak muda ini mengenakan pakaian berwarna biru pucat yang sama. Selain itu, mereka mengenakan lencana berwarna biru di bagian dada pakaian mereka. Di dalam lencana itu ada belati yang terkontaminasi darah cair berwarna merah cerah. Pada saat ini, 10 lebih orang muda ini menggunakan tatapan waspada dan samar-samar saat mereka menatap Xiaoyan dan yang lainnya. Selain itu, setelah Anda melaporkan nama dan identitas Anda akan mengkonsumsi pil obat ini. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan sebotol pil obat berwarna merah pucat muncul di tangannya. Dia sembarangan melirik semua orang yang baru saja tiba dari wilayah sudut hitam, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan dingin, yakinlah bahwa ini bukan racun.
Itu adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis di Akademi yang merasakan niat membunuh. Jika Anda semua memiliki niat membunuh di dalam hati Anda saat Anda berada di dalam batas Akademi, pil obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh Anda. Unit penegakan hukum kami akan mengikuti cahaya merah ini dan datang mencari Anda. Anda semua harus tahu bagaimana Akademi Jianan menangani mereka yang membawa praktik wilayah sudut hitam ke tempat ini. Sebelum Anda semua berencana untuk meninggalkan kota kecil, Anda dapat pergi ke jantung kota untuk mendapatkan penangkal. Namun, setelah penawarnya ada di tangan Anda, akan ada unit penegakan hukum yang mengawasi Anda sampai keluar kota. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya, wajah orang-orang di pintu masuk kota mau tidak mau berubah. Dengan saraf sensitif mereka karena sering hidup di ujung pisau, bagaimana mungkin mereka menelan pil obat yang tidak diketahui? Bukankah itu sama dengan menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang lain? Namun, seperti beberapa orang nakal yang tidak bisa menahan keinginan untuk membalas, 10 lebih pria dan wanita di belakang pria parubaya segera mengeluarkan suara tersedak. Mereka kemudian menarik pedang panjang yang mereka bawa di pinggang mereka secara teratur. Doki dengan warna berbeda merembes keluar dari dalam tubuh mereka saat mereka akhirnya mengarahkan ujung pedang mereka ke pintu masuk kota. Mereka jelas berpikir untuk langsung menyerang dan mengusir orang-orang itu jika ada ketidaksepakatan. Aturan kota damai selalu seperti ini. Jika Anda tidak mau, jangan masuk. Jika Anda masuk dan melanggar aturan, mungkin ada lebih banyak dekorasi untuk digantung di pohon roh kematian. Pria parubaya mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat perlahan mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini harus setidaknya di atas bintang 7 Dadoshi. Xiaoyan dengan lembut bergumam saat dia merasakan kekuatan yang kuat yang berasal dari pria parubaya. Melihat bahwa pihak lain tidak mereda, udara ganas tanpa sadar melonjak ke wajah orang-orang di pintu masuk kota. Namun, ketika sudut mata mereka mengarah ke pohon roh kematian, di samping, seluruh tubuh mereka bergetar saat mereka merasakan hawa dingin. Aura ganas, yang baru saja mereka buat, menghilang dengan segera dan sepenuhnya. Mereka mengertakkan gigi dan beberapa orang, yang masih tidak mau menelan pil obat, pergi tanpa daya. Saat orang-orang itu pergi, yang tersisa hanya bisa masuk meski tidak mau. Setelah itu, mereka berjalan menuju pria parubaya dan melaporkan nama mereka, mengambil pil obat berwarna merah pucat dan menelannya di depan unit penegakan hukum. Ekspresi acuh tak acuh pria parubaya itu hanya menjadi sedikit kurang gelap ketika dia menatap orang-orang itu dengan patuh menelan pil obat. Namun, dia tampaknya memandang buruk semua orang dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, dia tidak menampilkan ekspresi yang bagus dari awal hingga akhir. Itu, apakah siswa akademi perlu makan benda ini? Seorang pria muda di depan pria parubaya tiba-tiba bertanya kapan yang terakhir biasa menyerahkan pil obat kepada mantan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar, serta 10 lebih anggota dari unit penegakan hukum, mengalihkan pandangan mereka yang tertegun. Saat dia menatap wajah lembut dan tampan pemuda itu, pria parubaya itu bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Kamu bilang kamu adalah murid akademi ini?" "Dulu, setelah saya lulus tes perekrutan mahasiswa, saya mengambil cuti untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang sendiri." Xiaoyan mengangkat bahu, tersenyum dan menjawab, "Kamu telah melewati wilayah sudut hitam sendirian untuk datang ke sini." Pria parubaya itu langsung kosong ketika mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa biasanya, siswa baru akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi sampai masuk setelah tiba di luar wilayah sudut hitam. Lagi pula, sekelompok siswa baru, yang baru saja meninggalkan pondok mereka, bahkan mungkin tidak dapat berjalan keluar dari Great Plains of Black Region sebelum mereka dihabisi oleh pisau tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya.
Lagi pula, tempat semrawut semacam ini adalah tempat orang-orang dimakan dengan tulangnya. Xiaoyan hanya tersenyum dan menganggukkan dagunya sedikit ketika dihadapkan dengan tatapan aneh dari pria parubaya dan 10 lebih pria dan wanita muda di belakang. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, keheranan di mata pria parubaya itu menjadi lebih melimpah. Tatapannya menyapu Xiaoyan ke atas dan ke bawah saat dia berkata, "Laporkan nama, usia, dan instruktur perekrutan Anda." Xiaoyan, 18, instruktur. Xiaoyan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air saat itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Instruktur Ruoling. 18 tahun. Anda berani melintasi Black Corner Region pada usia 18 tahun. Anak kecil, terlepas dari apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keberanian seperti itu." Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki, ketika ekspresi seorang anak muda, yang alisnya terkatup rapat saat dia memikirkan sesuatu dengan getir, tiba-tiba berubah. Dia berteriak tanpa sadar, "Xiaoyan! Jangan bilang kalau kamu adalah Xiaoyan dari Kekaisaran Magia yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus." Petik 2. Tangisan tak disengaja dari anak muda tersebut menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi kosong. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Semua orang di akademi telah mendengar nama siswa seperti Duri ini yang telah mengambil cuti 2 tahun bahkan sebelum dia memasuki akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja, alasan nama Xiaoyan bisa berakar dalam di hati orang-orang di Akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Sun Er. Xiaoyan GG dari Junior Sun Er. Setelah beberapa anak muda tertegun sejenak, tiba-tiba ada makna tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Xiaoyan di mata tuan muda Jia Lai di kota Wutan. GG, kakak laki-laki atau teman laki-laki yang lebih tua, arti terakhir digunakan oleh perempuan dengan cara yang penuh kasih sayang. "Hei, gadis ini, aku bahkan belum datang ke akademi tapi dia akhirnya menciptakan semua saingan cinta yang tak bisa dijelaskan untukku." Xiaoyan segera geli saat melihat ekspresi di mata pria muda itu. Dalam hatinya, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. "Jika kamu berbicara tentang Xiaoyan dari kota Wutan dari Kekaisaran Jiama, maka itu pasti aku." Xiaoyan mengulurkan tangannya ke pria parubaya, yang wajahnya sama terkejutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. "Anda harus ikut kami dulu ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika yang Anda katakan benar, Anda tidak perlu mengonsumsi benda ini." "Oh benar, saya dipanggil Huode dan saya adalah pemimpin seksi dari bagian kedua dari unit penegakan hukum Akademi Jianan dan juga instruktur kelas Huang di Akademi." Ketika Xiaoyan menyebut nama kota Wutan, pria parubaya itu lebih percaya padanya. Namun, untuk amannya, dia masih perlu meminta Xiaoyan mengikutinya ke kantor administrasi akademi di kota. "Instruktur Huode." Xiaoyan menyapanya. Setelah melihat Huode menganggukkan kepalanya, Xiaoyan mengikutinya di bawah tatapan aneh dari 10 personel penegakan hukum plus. "Hei, apakah orang itu benar-benar Xiaoyan?" 10 personel penegakan hukum akademi itu menatap punggung Xiaoyan saat mereka mengikuti dari kejauhan, tidak jauh atau dekat, di belakang Huode. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai terlibat dalam percakapan pribadi. Sepertinya itu harus menjadi kebenaran. Dia sepertinya tidak terlalu tampan. Mengapa Junior Sun Er terus memikirkannya? Dia bahkan langsung menolak dirayu oleh kepala kita karena dia. Petik 2. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiaoyan ini. Mampu mengisi ke wilayah sudut hitam, sendirian dan dengan selamat tiba di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Paling tidak,
jika kami memiliki kunjungan singkat selama 10 hari hingga setengah bulan di daerah sudut hitam, saya tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki saya akan tetap aman dan sehat. Seorang pria muda, yang wajahnya biasa saja, menatap punggung Xiao Yan, lalu melirik teman-temannya saat dia berkata dengan samar. Pemuda yang tampak biasa ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di unit penegakan hukum. Oleh karena itu, 10 lebih anggota lain dari unit penegakan hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dia. Mereka juga mengangguk dalam diam. Sebagai kota kecil pertama, yang berhubungan dengan daerah sudut hitam, mereka telah melihat banyak orang gila dari daerah sudut hitam setiap hari. Hei, sebenarnya murid baru itu yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Huo De memegang kasefile di tangannya di dalam ruangan yang luas itu. Ada gambar di kasefile. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan, garis besar keseluruhannya persis sama dengan Xiao Yan. Huo De menutup kasefile di tangannya sebelum senyum asli muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya, "Anak kecil, kamu pasti tidak sederhana." Kasefile menyatakan bahwa Anda hanyalah doce bintang 4 2 tahun lalu, tapi sekarang, saya khawatir Anda setidaknya sekelas doci, kan? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo De, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun ke arah Xiao Yan. Dalam 2 tahun, dia langsung naik dari bintang 4 doce menjadi doci. Kecepatan semacam ini cukup bagus. Xiao Yan tersenyum, tidak menyangkal atau mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung ke akademi sekarang? Huo De bertanya sambil tersenyum. Iya, Xiao Yan mengangguk, bahwa ini bersamamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke akademi. Huo De mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegakan hukum dan tersenyum sebelum dia bertanya, "Oh itu benar, kebetulan, besok adalah kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam, bukan?" "Ah, ya itu benar Ketua Seksi Huo De." Seorang anggota unit buru-buru menjawab, "Anda benar-benar beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah masuk akademi. Namun, saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Ruoling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya, Anda tidak datang pada akhirnya." Ini benar-benar membuat marah instruktur Ruoling. Oleh karena itu, saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Bagaimanapun, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan, Huo De berkata sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingat melihat wajah hijau wanita yang marah saat itu, dia tertawa getir dan berkata, "Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu." "Hihi, ini bukan urusan saya. Jika Anda ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan sendiri padanya." Huo De tersenyum sombong. Tatapannya menatap langit di luar, yang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya, langit sudah cukup gelap sekarang. Namun, saya melihat Anda terburu-buru untuk pergi ke Akademi Batin, jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun, masih ada kawasan hutan purba yang sangat luas di luar akademi. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di sana, dan itu cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Saya dapat membiarkan orang-orang mengendarai kapal Griffin untuk segera membawa Anda langsung ke kota Jianan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu, terima kasih banyak, Instruktur Huo De. Xiao Yan bersukacita mendengar kata-kata ini, dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Douma kepadanya hanya mencakup area wilayah sudut hitam. Kepala Xiao Yan diselimuti oleh kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota perdamaian.
Secara alami keinginannya saat ini untuk seseorang yang dapat membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa. Huo De tersenyum. Arus dia tidak sesuai dengan kedinginan yang dia tunjukkan di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil dua anggota unit penegakan hukum, satu laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberi instruksi, dia mengizinkan keduanya keluar dan membuat persiapan. Xiaoyan, aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum memasuki akademi, kemungkinan besar Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial dalam Akademi Jianan. Saya pikir Anda juga tahu apa alasan untuk ini adalah, gadis yang luar biasa seperti Sun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap orang-orang muda yang disukai, berbakat, dari Akademi. Dia telah datang ke Akademi selama lebih dari 2 tahun tetapi reputasinya telah menyusul penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu, saingan cintamu itu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun, saya menyarankan Anda untuk mengetahui bagaimana bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih pintar. Huo De mendekati Xiaoyan dan mengingatkannya akan niat baik. Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini. Meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, dia percaya bahwa kehidupan dan kematiannya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk dari metode pengajaran manapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Dou Huangs dan bahkan Dou Zong. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingat Anda, Instruktur Huo De. Xiaoyan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiaoyan tersenyum pada Huo De dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara jeritan Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan berbalik dan dengan cepat keluar dari ruangan, dan melihat Griffin besar, yang berdiri di jalan, di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiaoyan saat mereka berkata, "Junior Xiaoyan, silakan naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan." Petik 2. Terima kasih banyak. Xiaoyan tersenyum. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah dan tubuhnya dengan cepat melompat ke bagian belakang Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiaoyan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah kedua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang baru pertama kali mengendarainya hanya bisa duduk di atas pelana buatan manusia tertentu untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Xiaoyan dapat sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang mustahil bahkan untuk mereka berdua untuk ditampilkan dengan santai. Apa yang dikatakan wakil ketua seksi memang benar. Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian, mereka berdua bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan ke Huo De, yang telah keluar rumah, sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera, sayap Griffin yang merayap di tanah dikepakkan. Tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiaoyan memandangi kota kecil itu, yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghembuskan napas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang anggun dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya membuat pemuda itu, yang telah hidup 2 tahun dalam kesulitan, menjadi begitu prihatin. "Sun Er, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Penerbangan ini berlangsung hampir sepanjang malam. Tentu saja, ini juga termasuk istirahat 2-3 jam di tengah jalan." Ketika fajar keesokan harinya tiba, seberkas sinar matahari meluncur keluar dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini, Xiaoyan, yang matanya tertutup saat dia beristirahat, membukanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya melesat ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas, yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, perlahan muncul di dalam kabut tipis.
Ini adalah kota Jianan ya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kota ini. Keke, Junior Xiaoyan, kita akan menghentikan Griffin ini di pemberhentian terbang di dalam kota. Setelah itu, Anda harus bergegas ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegakan hukum kami minggu ini, oleh karena itu, kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama. Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Terima kasih banyak, senior. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu, pemuda itu melambaikan tangannya. Sebuah peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera mengeluarkan jeritan lembut. Ia melambaikan sayapnya dan menembak ke arah kota besar. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Griffin, yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan luas dan terbuka yang dilapisi dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan bergolak, menyebabkan Xiaoyan diam-diam menjadi sesak. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ibu kota kekaisaran Jiama tidak dapat membandingkannya. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiaoyan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegakan hukum sebelumnya dan bergegas. Setelah berputar-putar di dalam kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiaoyan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dia memandangi jalan itu, yang ujungnya masih belum bisa dia lihat, dan tidak bisa menahan tawa getir, sialan. Mengapa kota ini dibangun sampai menjadi begitu besar? Petik 2. Xiaoyan menghela nafas dengan sedih. Dia sekali lagi dengan malas bergegas melanjutkan, memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan, yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiaoyan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untunglah tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam. Dia sekali lagi berjalan melewati jalan. Di kejauhan, dia tampak bisa melihat garis besar samar akademi kuno itu. Hentikan orang itu. Xiaoyan baru saja berbelok, ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera muncul di jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran dan dihakimi saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiaoyan mengarah ke lingkaran orang-orang yang sedang menonton pertunjukan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk penguasa Suan berat besar di punggungnya, saat langkah kakinya mulai menuntunnya di sekitar kerumunan dengan kecepatan yang sama. Saat Xiaoyan hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa dingin yang marah di kerumunan manusia menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Kau benar-benar ingin mengejar adik sepupuku dengan kekuatanmu itu. Petik 2. Bocah, jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya, tapi dia harus melihat warna merah. Setelah tawa dingin terdengar, suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera, terdengar suara daging yang teredam bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Xiaoyan membelakangi kerumunan. Dia terdiam beberapa saat dia mendengar suara teredam yang muncul dari dalam lingkaran sebelum dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Di antara kerumunan, seorang pria muda berpakaian biru, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, bertukar pukulan dengan beberapa pria di sekitarnya, sementara matanya dipenuhi amarah. Melihat Doki yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, tampaknya dia berada di kelas dosi. Namun, 4 pemuda yang mengelilingi dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu, pemuda berpakaian biru itu dirugikan. Wajahnya kadang-kadang mengalami pukulan,
dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang! Gelombang bentrokan lain terjadi. Salah satu pemuda dengan dingin dan kejam menendang perut bagian bawah pemuda berpakaian biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. 4 kaki digerakkan bersamaan. Dengan cara yang licik dan ganas, mereka dengan kasar menendang tubuh pemuda berpakaian biru itu. Bang, bang, bang. Kakinya, yang berisi kekuatan ganas, berada di sekitar tanah di tubuh pemuda berpakaian biru itu, ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan keempat kakinya. 4 jeritan mengerikan segera dikeluarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu kembali, itu berubah menjadi penguasa hitam besar yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya, dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Pak, terima kasih banyak. Xiao Ning, kekuatanmu jauh lebih sedikit dibandingkan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru, yang wajahnya terpana melihat yang pertama, sambil berbicara dengan senyum tipis. Xiao Ning, pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiao Ning, yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu adalah Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang sudah 2 tahun tidak dia lihat itu. Dia akhirnya pulih beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya. Xiao Yan tertawa. Meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini, yang tidak benar-benar dia temui ketika mereka masih muda, saat ini dia bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Hal-hal itu secara alami telah lenyap sejak lama. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi, orang di depannya memiliki hubungan darah dengannya. Bagaimana saya bisa lupa? Sepupu muda Xiao Yan. Xiao Ning tertawa getir. Dia menatap Xiao Yan di depannya, merasakan emosi yang rumit. Sekarang setelah dia mengacau di luar selama 2 tahun, dia juga bukan lagi seorang anak kecil. Hanya di dunia luar, yang berisi segala macam orang, apakah dia merasa bahwa pengalaman di klan saat itu adalah kenangan paling berharga di dalam hatinya? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kerabat seseorang pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan diri sendiri. Kakak sepupu Xiao Ning, melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiao Ning padanya, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya. Bukankah masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya. Ini terlalu merepotkan. Namun, mereka tidak berani menyerang saya di akademi. Hari ini, ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, secara kebetulan saya terlihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya, ternyata ini bukan kali pertama terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Mungkinkah gadis itu sekarang telah benar-benar kehilangan kepolosannya saat itu? Hihi, Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan saat dia dewasa. Dia sekarang lebih cantik. Ada banyak orang yang jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut saat bertemu melihatnya lagi. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Seberapa besar perubahan seorang anak? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengucapkan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa dia juga baru berusia 18 tahun. Jika Anda mengucapkan kata-kata ini di akademi,
orang lain akan mengeroyok untuk melawan Anda. Xiao Ning memutar matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Dia lalu meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sialan, aku sebenarnya sudah lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Ruoling tidak dapat menahan gangguan manja Sun Er dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan dengan mencantumkan nama Anda. Jika Anda tidak hadir seperti tahun lalu, instruktur Ruoling dapat melupakan tentang dipromosikan untuk 3 tahun berikutnya tahun. Petik 2. Dia masih menulis namaku. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang. Bagaimanapun, bahkan jika kau tiba di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi termasuk di antara siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 dosi, seseorang mungkin akan tersingkir begitu dia memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiao Ning yang terburu-buru melambat saat dia menghela nafas. Xiao Yan terkejut. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiao Ning melanjutkan, lupakan. Mampu datang lebih baik daripada absen. Bahkan jika Anda kalah, instruktur Ruoling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada kesempatan lain kali. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiao Ning menarik Xiao Yan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju akademi kuno. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan, yang disebut kompetisi kualifikasi akademi dalam pada dasarnya adalah acara yang paling menarik perhatian. Apalagi, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Para siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain, serta sumber pemujaan mereka, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi itu berdesakan dan dipenuhi oleh orang-orang, meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan dalam kompetisi. Tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan terjepit dan bertabrakan saat mereka menyerbu ke kursi stadion. Sekilas, itu seperti lautan hitam pekat rambut dan suara melesat ke awan. Tanah terbuka yang luas itu berbentuk lingkaran. Area yang mengelilingi tanah terbuka adalah satu set tangga batu, yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang yang duduk di sekitar arena bisa dengan jelas melihat seluruh tempat. Saat ini, ada 2 sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya berkedip dan bertukar pukulan. Riak Doki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitar yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan desahan kaget. Namun, jelas lebih dari setengah tatapan di galeri pengamatan terhenti pada sosok cantik yang mengenakan gaun hijau pucat, dengan tubuh cantiknya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia itu terlibat dalam satu pertukaran berisiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang. Itu membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang yang terakhir sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. Senior, terima kasih sudah memberi jalan. Wanita muda berpakaian hijau tersenyum setelah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu, yang cukup tampan, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam sikapnya. Junior Sun Er memang pantas menjadi murid dengan potensi terbesar kali ini. Saya kehilangan. Meskipun pemuda tampan itu kalah, dia terus terang. Sambil tersenyum, tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu, yang seperti teratai, menyebabkan orang-orang menjadi rileks dan bahagia. Dia segera mundur dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan babak ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. Sun Er, lumayan.
Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri tontonan melambai padanya. Instruktur Ruoling, Sun Er mengabaikan tatapan panas yang menatapnya dari sekelilingnya, dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus itu dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita yang berada di sisi platform pengamatan, dan tersenyum saat dia berkata, "Sepupu Elder Xiao Yu." Gadis kecil menjadi semakin kuat. Anda sebenarnya bahkan bisa mengalahkan Mo Wen itu. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini. Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Saat dia berjalan, sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan panas, yang awalnya menatap Sun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh ketika harus menarik pria. Semoga, Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menarik tangan Xiao Yu, duduk di samping instruktur Ruoling dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. "Sepupu penatua Xiao Yu, itu, apakah Xiao Yan Gege belum datang?" Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik ke arah instruktur Ruoling ke sisi yang tampak santai. Namun, alis yang terakhir memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. "TL-GG, kakak laki-laki atau digunakan untuk panggilan teman kerabat laki-laki yang lebih tua terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh perempuan." Iya, Xiao Yu juga menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia segera mengencangkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur, "Aku juga tidak tahu persis apa yang orang itu lakukan. Saat itu, kami sepakat bahwa dia hanya boleh mengambil cuti 1 tahun. Sekarang, dia telah melakukannya selama 2 tahun penuh. Apalagi, dia masih absen tahun ini. Dia harus segera sampai di sini." Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab, "Saya juga berharap begitu, tapi hari ini adalah kompetisinya." Jika dia masih tidak ada, instruktur Ruoling, Xiao Yu tertawa getir. Sementara keduanya diam-diam berbisik secara pribadi, 3 ronde pertempuran lainnya telah berlalu. Seorang pria naik ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapannya yang agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa ada niat untuk menutupinya. Kelas Xuan, kelas Suebeng ketiga melawan kelas Huang, kelas kedua, Xiao Yan. TL, kelas seperti di ruang kelas. Saat suara dari kursi wasit jatuh, tempat terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang, kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan ini telah diingat dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang berduri, yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah selama kompetisi kualifikasi Akademi dalam yang terakhir, hanya itu nama yang tidak ada. Oleh karena itu, sekarang mereka mendengar nama ini lagi, pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena kinerja luar biasa Sun Er di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun, selama 2 tahun ini, masih belum ada orang yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat, yang paling bisa didengar dari mulutnya, adalah yang disebut Xiao Yan Gege. Pidato yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiao Yan, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan, beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Ruoling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekelilingnya, berharap sosok yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka, yang menjadi sunyi, juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata satu sama lain. "Xiao Yanhu,
seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Orang ini tidak akan melakukannya. Seorang pria muda berpakaian putih di panggung menonton, yang tidak jelek, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu secara mengejutkan adalah orang yang bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Baisan, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Ini pria yang selalu dibicarakan Sun Er tanpa henti. Apakah zodiaknya adalah kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria semacam ini, bukankah lebih baik mengikutiku? Apa yang bagus dari pria bau itu? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri tontonan, seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangan di depan dadanya. Punggungnya bersandar pada pipa besi dengan lekuk tubuhnya yang menawan tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus itu. Arusnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia memandangi tanah terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah lancang di depan umum, di mana kesopananmu? Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi meniup jenggotnya dengan marah ketika dia melihat postur tubuhnya dan kata-kata khusus independen miliknya. Wanita berpakaian merah tanpa basa-basi memutar matanya ke arah pria tua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus, untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah dari akademi luar. Jika itu terserah saya akan lama menendang Xiao Yan keluar dari akademi. 2 tahun cuti. Sombong sekali. Petik 2. Tidak ada pilihan. Gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak laki-laki itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, jika dia masih absen tahun ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang kalau kamu berharap Xiao Yan bisa muncul selama beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah menatap lelaki tua itu sekilas saat dia berkata, "Saya sangat berharap begitu." Orang tua itu menghela napas. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana sunyi berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Bajingan ini tidak menepati janjinya. Xiao Yu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk saat melihat wajah penuh kekecewaan dari instruktur Ruoling yang duduk di sebelahnya. Sun Er menunduk. Dia menarik lengan baju instruktur Ruoling dan dengan lembut berkata, "Instruktur, maaf. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda." Instruktur Ruoling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyuman yang menghibur, "Tidak apa-apa. Paling banter, saya akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi." Instruktur Ruoling berdiri dan berkata pada Xiao Yu dan Sun Er. Melihat matanya yang agak memerah, sepertinya dia tidak sebebas dan semudah yang dia bayangkan dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama juga mendesah kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun, mereka baru saja berdiri saat tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam, "Dia ada di sini." Apa? Di sisinya, Xiao Yu dan yang lainnya terkejut karena tidak mendengar dengan jelas. "Siu." Saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik tatapan semua orang. Saat suara angin kencang muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka. Tanah yang keras itu langsung hancur menjadi bubuk, yang membumbung tinggi dan menyelimuti area kecil. Siapa ini? Melihat bayangan hitam yang telah melesat,
Pemuda yang membawa tombak bernama Suebeng itu tidak bisa menahan teriakan dinginnya. Tatapan Sun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di dalam debu. Kegembiraan karena dia kesulitan bersembunyi memenuhi wajahnya. Dia ada di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er ini, tubuh cantik dari instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Pandangan mereka segera tertuju ke area di lapangan terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara lembut langkah kaki bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang benar-benar sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak hati orang, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Boom, boom. Suara lembut itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa penguasa hitam besar di punggungnya samar-samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. Kelas Huang, kelas 2, Xiao Yan. Pemuda berjubah hitam itu maju selangkah dan mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar miliknya itu seperti guntur saat bergema di telinga semua orang yang hadir. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.